Samping gua ada satu mobil Range Rover Evoque yang dimana sebenarnya ini idaman banyak laki-laki ya.
Ya oke best friend, jadi di samping gua ada satu mobil Range Rover Evoque yang dimana sebenarnya ini idaman banyak laki-laki ya. Dan yang pastinya mobilnya memang keren banget. Jadi mobil dia nih SUV tapi pendek, nggak terlalu tinggi, dan dimana bisa dipasangin velg gede tanpa harus banyak PR. Ya kayak gini lah. Ini dipasangin ring 22 dan ini keren banget memang mobilnya. Jadi base custom projectnya di mobil ini tuh cuma setting, ngecat sama pasang dan custom bagian bumper depannya. Karena memang mobilnya pengen banget dibikinin atau dipasangin body kit Haman. Ya ini body kitnya namanya model Haman, ya kan. Tapi dengan velg ring 22 yang dimana velgnya juga di repaint sama base custom. Nah ini gue mau coba belokin dulu. Mentok gak sama body kit? Tipis banget. Malah lebih ke arah mentok ke fender aslinya daripada fender tambahannya. Oke, nanti kita bakal rapiin lagi kalau memang mentok. Jadi mobilnya rencana ini mau gue bawa dulu ke bengkel Tech Pro. Seperti biasa, kalau udah ke Tech Pro mau ngapain, nggak lain nggak bukan kalau bukan knalpot ya kan. Kebetulan pemilik mobil tadinya memang sebenarnya begitu pasang diffuser itu pengen dibuatin knalpotnya cuma potong pipa terus diturunin ke bawah gitu loh, supaya body kitnya bisa terpasang dengan bagus. Maksudnya kayak gimana sih? Pindah belakang knob, biar kita jelasin. Ini depannya udah keren banget, sampingnya udah keren banget, ada tambahan fender gitu. Kita lihat belakangnya. Nah, jadi kenapa pengen banget belakangnya kita bawa ke Tech Pro? Bukannya dipotong knalpotnya, tapi kita ganti knalpotnya sistemnya catback. Jadi mulai dari tengah ke belakang, itu dari katalitik ke belakang ya. Kita ganti pipanya, kita bikin dia nanti tembaknya si knalpot turun ke bawah, dan dibuat valvetronic yang dimana bisa nanti pakai remote, bisa adem, bisa juga kenceng. Oke. Jadi ini sensor parkir, karena sensor parkirnya ini terpasang di di diffuser aslinya tambahannya. Jadi ini sementara gua copot dulu. Nanti kalau udah beres pasang knalpot, baru balik lagi kita pasang diffuser belakangnya, atau kita pasang di Tech Pro nanti kalau memang diperlukan ya itu. Jadi udah, gua cabut dulu. Gua mau bawa mobil ini ke Tech Pro dulu dan kita lihat hasilnya. Oh, tapi gua mau kasih tahu dulu. Di sini ada velg ring 22 yang dimana pemilik mobil itu komplain kemarin. Jadi sebenarnya velg ini sebenarnya udah dicat warna hitam glossy, tapi dia bilang katanya, "Bang, tapi ini gampang banget ngelupas catnya." Akhirnya sama tim base custom kita rontokin lah catnya semua. Habis itu kita primer, baru langsung kita naikin catnya supaya warnanya ini bisa lebih kuat nempel di velg. Tapi pemilik mobil memang dari warna hitam glossy minta dibuatin warna bronze. Waktu di awal gua nggak expect, kayaknya kurang oke deh. Tapi begitu makin kesini body kit makin kepasang dan body kit selesai, gua bilang, "Anjing, kok keren ya?" Buat lo yang bilang mobil ini dipadu-padanin sama velg ring 22 warna bronze ini keren, langsung aja kasih like-nya ya. Gue cabut dulu. Kita ke Tech Pro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngerasain dulu mobil Range Rover Evoque kayak gimana sih di jalan. Editor nggak bisa ikut karena ntar gue pulang kayak mau naik motor supaya nggak macet, naik Gojek motor aja. Oke, tapi kalau memang malas naik Gojek motor panas ya naik Gokar. Nih mikrofon gue balikin dulu. Oke, cabut dulu ya. Oke, jadi mobilnya udah beres, selesai dikerjain sama tim base custom. Dan yang bisa lu lihat di sini, tadi gue sih udah bawa jalan ya dari bengkel ke sini. Kondisinya aman-aman aja, nggak ada masalah. Meskipun sebenarnya ini hampir bisa dibilang gondrong banget body kita ya. Jadi ya memang begitu tipenya untuk si Haman untuk
Range Rover ini memang bikin mobil ini jadi kelihatan gondrong banget ke bawah, tapi secara estetika keren. Jadi mau tampilannya, mau fungsionalitasnya, tetap nggak ada masalah karena apa? Itu SUV. Jadi tinggi, begitu dipasangin body kit gondrong, ya hampir sama kayak kita bawa mobil sedan tapi kondisi standar. Body kitnya keren banget. Depan tuh sebenarnya cuma add-on doang. Jadi kayak separuh bumper ke bawah ditambahin body kit, terus di samping sini ada over fender yang bikin mobil ini jadi kelihatan gembung banget, lebar banget, gede banget, dan fendernya ini look keluarnya agak lumayan ya. Tapi karena kebetulan si pemilik mobil itu udah rubah velg yang lebar, plus ada tambah spacer meskipun cuma sedikit, begitu ditambahin fender ini, ya kayaknya masih kelihatannya masih pantas-pantas aja. Meskipun memang sebenarnya kalau gue pengennya velg ini keluar lagi, ratain sama fender. Mudah-mudahan pemilik mobilnya nanti terinspirasi terus langsung pengen velgnya dikeluarin, diratain sama fender. Tapi di sini gua mau kasih tahu permasalahannya adalah di depan sini tuh udah mepet banget. Jadi di bagian ban, sengaja ini bannya gue belokin di bagian depan ini. Jadi kalau dibelokin itu mepet banget sama liner fender. Jadi kalau misalkan ini gua udah kebayang kalau ini dikeluarin, liner fender ini atau bagian bodi tambahan dari over fendernya ini harus dipotong sedikit supaya lebih kecil ukurannya, supaya velg ini atau bannya ini nggak mentok sama si liner fender pada saat belok. Itu aja lah. Jadi di depan udah beres dikerjain, add-on, terus over fender, yang dimana kemarin agak PR banget nih, sensor parkir kita harus keluarin semua ke bagian body kitnya, karena memang dari kitnya itu nggak disiapin dudukan untuk si sensor parkir, plus pemilik mobil ada pasang kamera di depan kiri kanan, jadi agak PR buat kita untuk nyesuaiin posisi kamera, sensor parkir segala macam di body kit yang baru. Tapi udah beres semua dikerjain sama tim Best Custom dan hasilnya mobilnya keren banget. Oh iya, gue lupa kasih tahu velg ring 22 ini datang ke Best Custom pemilik mobil tuh, karena memang sebelumnya udah pernah dicat di bengkel lain, tapi catnya kata pemilik mobil tuh gampang ngelotok. Jadi sama tim Best Custom di repaint lah semua. Jadi warna bronze, apa namanya ya? Oh, gua juga lupa ya. Warna bronze tapi satin bronze gitu. Jadi warnanya satin bronze dan hasilnya dipadu-padanin sama mobil yang warnanya hitam. Gua berpikir waktu pada saat velg ini dicat belum ditempel di mobil, gua udah kebayang kok kayaknya jelek ya warna bronze begini ya di mobil, apa di velg ini ya. Tapi begitu tempel ke mobil, anjir, keren coy, sumpah mewah banget mobilnya tuh. Jadi kayaknya elegan banget enggak, sporty banget juga enggak, racing banget enggak, tapi sportinya tuh pas gitu loh di mobil ini dengan bodi yang lebar-lebar kayak gini. Lo mau lihat yang belakangnya nggak? Kalau tadi gua udah bahas bagian depan sama sampingnya nggak ada kendala, di belakang ini keren banget. Bodi kitnya tuh add-on gitu, dia nggak kayak diffuser doang yang banyak sirip-sirip. Jadi ini add-on nambah. Tapi di sini ada variasi untuk knalpot, cuma memang variasi aja. Dia tidak, fungsionalitasnya hampir nggak ada, ya kan? Cuma memang dengan adanya variasi ini, bikin body kit ini jadi makin lebih keren lagi, lebih kacau lah pokoknya. Hasilnya keren banget. Lu mau lihat sorot agak ke bawah deh, ya. Lihat di bagian sini, fokus di bagian sini, ya. Ini variasi doang knalpotnya. Jadi dari belakang dan dari atas tuh nggak terlalu kelihatan. Cuma kalau ditanya, bang, knalpotnya di mana? Aslinya kan knalpot ada di sini. Ini knalpot kita bikin masuk ke dalam sini. Jadi di sini nih tailpipe knalpot ini, tailpipe itu ada di sini. Jadi dia buangnya ke bawah supaya apa? Tetap bisa dipasangin knalpot, cuma tidak mengurangi performa atau mungkin estetika dari body kitnya juga. Jadi performa mobilnya dapat, estetika dari mobilnya juga dapat. Sini debunya kotor banget, sebentar doang mobil udah langsung berdebu. Ntar sampai bengkel sebelum pemilik mobil ambil kita lap-lap lagi. Lo mau denger suara knalpotnya nggak? Gue tempelin mikrofonnya deket sama knalpot ya. Jadi ini lagi ada pengurukan ya, tanah-tanah di sini mau diratain semua. Cuma memang tempatnya ini ngepas banget, nggak terlalu jauh dari bengkel, nggak terlalu beresiko buat gua bawa mobil ini terlalu jauh. Jadi kita shoot di sini, cuma kondisi kayak gitu tuh, sebentar banget debu tuh.
Kita ambil lagi mikrofonnya. Jadi, begitulah hasil suara knalpotnya. Gimana menurut lo? Bagus atau enggak? Lo boleh komen-komen di bawah. Oke. Cuma memang knalpotnya baru berasa banget tuh kalau pas kita jalan tuh. Gua kemarin pas nyobain bawa balik dari Tech Pro, baru berasa banget knalpotnya tuh kalau di RPM tinggi. Jadi di RPM atas, wah gila suaranya. Buat gua sih, gue suka ya. Karena saya Eropa. Jadi kita jangan yang terlalu free flow dari depan sampai ke belakang, karena bakal cempreng banget, bakal jelek banget. Jadi kayak lebih baik agak sedikit diredam. Cuma suaranya kalau di RPM bawah kayak agak ketahan sedikit ya. Tapi kalau udah di atas, wah gila, sumpah. Enak banget. Jadi suaranya tuh mature banget, dewasa banget. Karena pemilik mobil ini udah pasti bukan anak muda. Jadi kalau suara kayak begitu tuh pas banget. Jadi suaranya dewasa banget. Deh, itu ya dari gue. Jadi buat lo orang semua, jadi for your information doang, mobil ini kita bukan base custom yang bikin, ya. Tapi base custom bantu setting, terus juga rapihin, terus dicat. Plus pasang-pasang, beresin semua segala macem. Plus pemilik mobil minta untuk base custom sedikit di bagian bumper depan supaya ada dudukan buat fog lampnya seperti yang Haman yang asli. Itu. Udah beres semua bodi kit terpasang. Terakhir pemilik mobil minta knalpotnya dibawain ke Tech Pro. Jadi tim dari Base Custom bawain mobil ini ke Tech Pro untuk pasangin knalpot. Dan knalpot udah beres kayak yang tadi suaranya lo denger. Hasilnya keren banget. Mobil hari ini bakal dibawa sama pemilik mobil. Mudah-mudahan pemilik mobilnya happy banget, puas banget sama hasil kerjanya Base Custom. Bisa pasangin body kit yang udah dibeli sama pemilik mobil di mobilnya. Terus tulisan Range Rover ini yang tadinya agak sedikit kusam, terus juga kurang bagus lah ya, sama tim Base Custom disulap lagi warnanya supaya kayak gini. Akhir kata itu dari gue. Thank you banyak buat semua yang udah nonton channel Base Custom. Padahal ini shoot lagi di jam 1 siang dan ini panas banget ya. Panas banget, panas. Tapi udahlah, buat yang nonton panas-panas begini nggak berasa lah buat kulit gue yang putih begini ya kan. Itu ya guys dari gue. Thank you banyak buat semua yang udah nonton channel Base Custom. Jangan lupa juga untuk support terus dengan subscribe, bunyiin loncengnya supaya notifikasi kalau ada Base Custom upload atau bikin video terbaru langsung masuk notifikasinya ke lo orang semua. Dan buat lo yang cari bengkel body kit yang recommended, alamatnya dari mana nih? Base Custom, Jalan Lengkong Gudang Timur nomor 78, Serpong, Tangerang Selatan. Akhir kata, gue Januar Parulian, cabut dulu. Salam best friend. Lampu nyala, mesin panas, kita masuk spot paling ganas. Base Custom, you know the name. Custom for your mind, remember the game. Dari nol jadi wow, semua auto nenggok. Body kit King Kong, tiap sudut bikin shock. Di Serpong kita stand out, gak kaleng-kaleng bro. Alamat jelas, tinggal gas, langsung cruise go. Base Custom, paling recommended. Mobil lo di upgrade, auto jadi trending. Gas no limit, semua mata kelok. Dari standar jadi bos, kali masuk langsung shock. Solid, kerja cepet gak nunda. Detail rapi, precision gak kira-kira. Hasil akhir wah, bikin semua melongo parah. Dari bumper sampai side skirt, rapi spoiler nempel, makin sporty sekali. Cat mulus glowing, kena lampu kota. Keluar bengkel langsung jadi pusat cerita. Kalau lo bosen sama tampilan lama, sini merapat, kita ubah semuanya. Gak usah ragu, trust the process aja. Custom for your mind, hasilnya luar biasa. Base Custom paling recommended. Datang santai, pulang udah kayak show car. Dari jalan